Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Tak ada jaminan Ducati dewakan Marc Marquez seperti Honda, si merah Borgo Panigale dengarkan semua pembalap. Paruh pertama MotoGP 2025 telah menunjukkan kesuksesan besar skuad merah Borgo Panigale dengan Marc Marquez. Marc Marquez merajai dengan torehan 15 kemenangan sprint dan balapan utama dari 20 yang sudah berjalan musim ini. 3 seri balap terakhir yaitu GP Aragon, GP Italia, dan GP Belanda bahkan semuanya disapu bersih oleh Marquez. Dominasi sang juara dunia MotoGP 6 kali mengantarkannya menuju puncak klasemen dengan raihan 307 poin. Marquez sudah sangat dekat untuk menggenggam gelar ke-9 dalam kariernya. Masalahnya, dominasi Marquez saat pembalap semotor keteteran membuka kembali kenangan kejayaan si semut dari Cervera bersama Honda beberapa tahun silam. Dalam 2 musim kiprahnya bareng tim bermotor Ducati, Marquez selalu menciptakan gap yang signifikan dengan pembalap yang kuda besinya setipe dengannya. Tahun ini, salah satu korbannya adalah Francisco Bagnaia yang notabene pembalap Ducati tersukses sampai tahun lalu. Meraih 2 gelar juara dunia dan musim lalu memborong 11 kemenangan balapan utama, Nuvola Rossa bak kehilangan taji. Kebuntuan Bagnaia dan juga inkonsistensi penunggang GP25 lain yaitu Fabio Di Gianantonio, Pertamina Enduro VR46 hingga paruh musim menjadi alarm. Pemandangan serupa pernah terjadi di Honda ketika hanya Marquez seorang yang bersaing di posisi depan dari lomba ke lomba. Jorge Lorenzo tahu sendiri rasanya. Bergabung dengan Honda pada 2019 untuk tim impian bersama Marquez, juara MotoGP 3 kali malah berakhir pensiun pada tahun yang sama karena rentetan kecelakaan. Saat Lorenzo tak mampu untuk sekadar finish 10 besar, Marquez mengalami salah satu musim terbaiknya dengan 12 kemenangan dan 6 hasil runner-up dari 19 seri. Honda kemudian mengalami krisis saat giliran Marquez yang mengalami cedera parah pada tahun berikutnya hingga ditinggal sang andalan yang frustrasi pada akhir 2023. Filosofi Honda adalah menjadikan pembalap juara mereka sebagai acuan dalam pengembangan, sesuatu yang membuahkan prestasi besar sampai titik jatuhnya. Lorenzo percaya Ducati tidak akan jatuh ke lubang yang sama karena Marquez belum tentu akan jadi pembalap yang satu-satunya didengarkan umpan baliknya. Sekalipun banyak kemenangan datang dari Marquez, Lorenzo menyebut ada prinsip kerja pabrikan Borgo Panigale yang membuat mereka tidak hanya bergantung pada satu pembalap saja. Ducati tidak hanya mendengarkan pembalap-pembalap tim pabrikan, kata Lorenzo seperti dikutip dari GP1.com. Mereka juga akan mengadakan pertemuan yang melibatkan VR46 juga tim satelit yang dibekali motor pabrikan. Ducati adalah pabrikan yang sangat analitis dan menganalisis semua pembalap secara menyeluruh. Jadi saya rasa Ducati tidak akan hanya mendengarkan Marquez, tukas pemenang 3 balapan bersama Desmosedici itu. Lorenzo menyoroti bagaimana gaya balapan Marquez yang sangat khusus. Marquez berani mengambil risiko untuk membawa motornya ke batas kemampuan dan bahkan melampauinya dengan talentanya. Dia jelas memiliki gaya berkendara yang sangat ekstrim dan sangat berbeda dari pembalap pada umumnya, kata Lorenzo. Namun jika mereka mendengarkannya, juga benar karena memang dia memiliki banyak pengalaman. Dia juga merupakan salah satu pembalap veteran di kelas ini, jadi dia pasti akan sangat berkembang dalam aspek itu, tandas Lorenzo. Masalah besar lain yang dihadapi Yamaha di MotoGP. Yamaha telah diberitahu bahwa mereka harus merekrut sejumlah pebalap baru untuk memecahkan masalah lama. Meski Yamaha sudah memiliki Fabio Quartararo dengan gaji tertinggi di grid saat ini, dan membawa Toprak Razgatlioglu musim depan, masalah dari sisi pembalap tetap ditemukan. Masalahnya adalah Quartararo, yang telah mengklaim 4 posisi pole musim ini, tidak memiliki rekan pebalap Yamaha di sampingnya dalam pertarungan di depan. Saya pada dasarnya percaya bahwa masalah terbesar yang dialami Yamaha saat ini adalah masalah kedalaman tim, kata Lewis Duncan pada podcast Crash MotoGP. Pembalap Yamaha lainnya tidak cukup baik saat ini. Alex Rins tidak cukup cepat, Jack Miller juga tidak cukup cepat sejak awal musim. Miguel Oliveira mengalami cedera tetapi kecepatannya sudah lama hilang. Ada 4 Ducati di 5 besar kejuaraan. Untuk melawan Ducati, Anda harus punya armada yang bagus. KTM punya itu dengan Vinales dan Pedro Acosta. Aprilia, secara teori, seharusnya punya Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Yamaha, kalau mereka memberi Fabio motor yang bagus. Salah satu hal yang membantu Fabio membangun keunggulan besar di Silverstone adalah Miller mampu menempatkan dirinya dalam pertarungan, menahan Ducati, dan membiarkan Fabio melesat.
Anda butuh pembalap kedua yang kuat untuk mengganggu, pada dasarnya, jadi pembalap terbaik Anda bisa melaju. Kalau mereka membuat kesalahan, pembalap kedua bisa bangkit. Yamaha tidak punya itu. Itu salah satu hal yang harus mereka perhatikan, terutama dalam jangka pendek. Mereka perlu mencari beberapa pembalap lain. Mereka perlu mencari pengganti Alex Rins yang lebih cepat. Dan mereka perlu mencari seseorang untuk Pramac, entah itu pembalap muda yang bisa berkembang seperti yang dilakukan Ducati. Mereka butuh lebih banyak pemain yang lebih tangguh. Fabio tidak bisa terus berjuang sendirian. Investasi besar yang dilakukan Yamaha untuk Quartararo akan berakhir pada akhir tahun 2026, saat siklus aturan baru dimulai. Merek Jepang itu juga berinvestasi untuk menambahkan Pramac sebagai tim satelit, dan mengontrak Razgatlioglu ke dalam skuad tersebut untuk tahun depan. Masalah yang akan mereka hadapi adalah, jika Fabio bertahan, kontraknya akan lebih besar daripada yang dimilikinya sekarang, lanjut Lewis Duncan. Itu akan membuat Yamaha tidak punya banyak ruang untuk merekrut opsi cadangan. Ini dilema, tetapi masalah kedalaman skuad adalah sesuatu yang perlu diselesaikan. Ini akan mulai menimbulkan lebih banyak masalah. Ini bukan hal baru bagi Yamaha. Ketika Fabio menang pada tahun 2022, dia adalah pebalap top Yamaha. Bahkan di era Valentino Rossi, sebelum Jorge Lorenzo datang, dia adalah satu-satunya yang memenangi balapan. Kedalaman pembalap menjadi masalah saat itu. Ini masalah lama yang perlu diselesaikan Yamaha. Sudah berapa lama kita tidak melihat sekumpulan pembalap hebat di Yamaha? Tahun 2019 dengan Rossi, Fabio, dan Franco Morbidelli di puncak karirnya. Pembalap pabrikan Rins saat ini dikontrak untuk musim depan, tetapi ada keraguan tentang pembalap Pramac kedua, bersama pendatang baru Razgatlioglu. Miller akan habis kontraknya tahun ini, dan meskipun Oliveira memiliki kesepakatan untuk tahun 2026, dilaporkan ada cara bagi Yamaha untuk memutus kontraknya. Bawa-bawa Marc Marquez, Jorge Lorenzo beber analisis senggolan Alex Marquez dengan Pedro Acosta di MotoGP Belanda 2025. Jorge Lorenzo mencoba menganalisis senggolan antara Alex Marquez dengan Pedro Acosta di MotoGP Belanda 2025. Tentu saja, ia ikut menyeret nama Marc Marquez. Alex Marquez gagal finish pada MotoGP Belanda 2025 yang berlangsung di sirkuit TT Assen, Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025. Pasalnya, adik dari Marc Marquez itu mengalami kecelakaan usai bersenggolan dengan Acosta. Pahitnya, kecelakaan itu membuat Alex Marquez mengalami patah pada tulang metakarpal kedua di tangan kirinya. Saat ini, kondisinya diketahui sudah mulai pulih pasca menjalani operasi. Mengenai situasi itu, Lorenzo memiliki analisisnya sendiri. Legenda MotoGP itu menilai senggolan yang dilakukan Acosta membuat Alex Marquez emosi. Pembalap Gresini Racing itu terbawa suasana hingga terjatuh. Pedro Acosta memulai kontak satu lap sebelumnya dan menyentuh Alex cukup keras hingga melebar keluar. Mungkin itu membuat Alex kesal dan memicu adu ego dengan Pedro, tutur Lorenzo, dilansir dari Motosan, Kamis tanggal 3 Juli tahun 2025. Di tikungan yang sama, dia kembali bersandar ke motor Pedro, bahkan 2 atau 3 kali keluar tikungan. Mereka terlihat benar-benar saling bersaing keras. Mungkin kalau Alex mengerem dengan motor lurus, ia tak akan jatuh, sambung juara dunia MotoGP 3 kali itu. Lebih lanjut, Lorenzo juga membandingkan gaya balap Alex Marquez dan Marquez. Menurutnya, sang kakak membalap jauh lebih berani dan agresif ketimbang adiknya. Alex adalah pembalap yang lebih halus dan lembut dibanding Marc. Ia mengerem lebih awal dari Marc. Karena itu, sulit baginya untuk bersaing dengan pembalap seperti Marc yang sangat kuat di zona pengereman, ujar pria berusia 38 tahun itu. Di titik pengereman lain sepanjang sirkuit pun Alex selalu datang terlambat. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, Marc tetap ada di depan, pungkas Lorenzo.